Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Setelah 3 pekan kita tidak bertemu, kita akan coba untuk live pada hari ini. Kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak ada bersama-sama, tetapi kita disatukan. Kita yakin disatukan dengan roh yang ada di dalam Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini kami hendak datang kepadamu ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Satukan roh kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami yakin Allah turut bekerja di dalamnya, dan kami boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, karena berkat dan pertolongan Bapa sehingga kami bisa ada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib Tuhan, agar supaya setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu itu Tuhan bisa menguatkan, meneguhkan setiap hati lepas hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan bisa meneguhkan dengan masalah, persoalan yang sedang kami hadapi pada saat-saat ini Bapa. Biarlah dengan firman-Mu yang kami akan dengar lewat hamba-Mu itu Tuhan, itu bisa termeterai dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar supaya kami tidak dikuasai oleh kuasa yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Tapi kami mau bersatu hati, kami mau usir, katakan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus yang ada di tempat ini dan menguasai setiap hati kami Tuhan. Setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini ada di rumah, tapi kita tetap ada di dalam doa, dan kita saling mendoakan, saling menguatkan. Itulah nasihat-nasihat daripada rasul-rasul Tuhan kepada kita. Kita tidak lupa, kita mengingat kembali hari kematian, penderitaan Tuhan buat manusia. Kalau bukan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir, mati, dan bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Tapi kalau karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia, mati, lahir, mati, dan bangkit, maka tidak sia-sia lagi iman kita. Ya. Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, Dia selalu mengingat umatnya, ciptaannya, agar yang tadinya kita wajib binasa, tetapi oleh karena kasih dan penyelamatannya, maka saudara dan saya boleh diangkat di lubang kubur, dan saudara boleh diselamatkan, diampuni segala dosanya. Pada saat pagi hari ini, saudara yang kasih dan Tuhan, ya, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kembali kita mengingat penderitaan Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita membuka dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Banyak ayat-ayat atau pasal yang sangat banyak sekali, tapi saya akan ringkas saja, ya, hanya beberapa ayat dan tetap di satu pasal, yaitu pasal 27. Saya akan bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membunuh Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara yang dikasihkan Tuhan, kita baca dari kita baca sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus sebagai wali negeri yang sebenarnya bukan berasal dari Yerusalem, karena keputusan itu ada di kota Yerusalem. Jadi Pilatus adalah wali negeri yang berasal dari Kaisaria, ya, Kaisaria. Nah, tugas sebagai gubernur atau wali negeri, ya, tugasnya Pilatus adalah untuk mengurus, ya, dalam urusan militer, pengadilan, pemerintahan, dan pajak keuangan. Karena ini adalah satu untuk menghadapi pengadilan, maka gubernur Pilatus yang bukan dari Yerusalem sengaja datang untuk mengurusi masalah ini. Kalau kita lihat kematian dari Tuhan sebelum Tuhan mati dan diserahkan, mereka begitu sibuk, ya. Mereka begitu sibuk, mahkamah agama, imam, orang Farisi, ya, ahli Taurat ada di situ, ya. Dan juga orang-orang yang lain, orang-orang Roma, semuanya ada di situ. Mereka berupaya bagaimana caranya untuk menyalibkan dan membunuh Yesus.
setidak-tidaknya gubernur Pilatus ini, ya, maka dia akan merasa ya terjepit juga, karena itu adalah tokoh-tokoh yang besar seperti ahli Taurat, ya, imam, ya, para imam ahli Taurat itu mereka ya adalah orang-orang bagian keagamaan, ya, urusan-urusan lain yang keagamaan, dan juga dikatakan urusan sipil dan keagamaan bangsa Yahudi. Jadi mahkamah agama itu terdiri dari imam-imam besar, para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Nah, mereka yang berkumpul berunding bagaimana caranya. Mungkin dengan perundingan kita, dengan kesekutuan kita akan menang, sehingga kita bisa menyerahkan Yesus ke Pilatus ini supaya diadili dan bisa kita menyalibkan Yesus. Itulah tujuan mereka. Kalau kita kembali lagi, ya, melihat di dalam selanjutnya pasal 27 ayat 20 sampai dengan ayat 26, ya, ayat 20 sampai 26. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Tetapi kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah, darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Saudara kasih dan Tuhan, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara yang kasih dan Tuhan, ya, seperti adat atau kebiasaan mereka, kalau menjelang Paskah ada yang dibebaskan. Di situ ada penjahat besar, pemberontak orang Roma, ya, dan pembunuh namanya Barabas. Mereka orang-orang Yahudi dan yang lainnya, mereka lebih baik menyalibkan Tuhan, menyalibkan Yesus daripada menyalibkan Barabas. Maka mereka membuat satu kegaduhan. Siapa yang harus dibebaskan di antara kedua orang ini, Yesus atau Barabas? Dan Pilatus, gubernur di tempat itu, ya, yang bertugas waktu itu, bertanya, "Ada apa dengan orang ini? Kalau saya lihat tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada kesalahan pada Yesus. Kenapa kamu katakan mereka bersalah?" Mereka yang ada di situ menfitnah Tuhan, ya. Karena gubernur Pilatus ini, ya, dia juga ada dalam tugas dalam juga pajak keuangan. Ada ayat lain yang saya ada baca, ya, sebelumnya, bahwa dia difitnah. Dia katakan Tuhan Yesus tidak membayar pajak, ya, tidak mengajarkan membayar pajak dan lain-lain. Padahal Tuhan Yesus adalah orang yang setia, yang taat dan yang benar. Dia melakukan apa yang benar. Tetapi mereka mencari upaya, mencari dalih, ya, mencari membuat tipu muslihat, supaya bagaimana caranya agar Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dibunuh. Waktu itu akhirnya Pilatus terdesak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak orang yang berkata, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus." Saudara, akhirnya Pilatus bilang, hari ini dia juga berkata,
Apakah kalian mau menanggung, ya dikatakan tadi, apakah kalian mau menanggung darah yang bagi orang tidak bersalah? Mereka berani jawab, kami, keluarga kami berani bertanggung jawab. Kami berani menanggung darah orang ini. Saudara, mereka tidak berpikir untuk kedepannya, ya, keturunan mereka. Mereka berani berkata dengan begitu dengan Tuhan, tidak memikirkan yang kedepannya, memikirkan saat itu juga bahwa mereka berapi-api, ya, berusaha untuk membunuh Tuhan. Saudara, akhirnya gubernur atau wali, ya, wali daripada kota itu, dia menyerahkan semuanya kepada mereka. Jadi Ustaz, melepaskan semua ketidaksalahan dari Tuhan, ya, membasuh agar dia jangan terkena. Saudara, kalau kita lihat, ya, selanjutnya ke depannya, bagaimana orang-orang yang berani berkata demikian, akhirnya terjadilah apa yang mereka ucapkan. Sampai anak keturunannya keberapa, orang-orang yang berkata berani menanggung darah atas kami di keluarga kami, keluarga-keluarga mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Adakah keluarga yang dikutuk, yang terkutuk. Jadi sebab itu saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya, selama dia belum disalibkan, sudah banyak dia melakukan satu kebaikan. Bahkan hanya dialah yang berani berkata, Tuhan ampunilah mereka, ya, beri Tuhan Bapa ampuni mereka, yang memberi pengampunan yang sangat besar kepada umat manusia. Kita lihat lagi dalam pasal 27 ayat 27 sampai 31. Bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok, ya, oleh banyak orang. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkannya dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkannya jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang Romawi, ya, orang Yahudi, orang yang disalibkan itu adalah seorang yang kejahatan sangat besar, seorang penjahat, ya, penjahat yang besar. Tetapi penyaliban ini hanya berlaku kepada orang-orang yang di luar Roma, ya, orang-orang di luar Roma. Jadi berlaku hanya kepada orang yang benar, hanya kepada budak-budak orang jajahan Roma. Nah, itu hukuman salib. Tapi bagi mereka orang-orang Roma nggak ada hukuman salib, ya. Jadi ada tertentu. Nah, kalau Tuhan Yesus waktu mau disalibkan, dipakaikanlah mahkota duri, ya, diberikan baju ungu, karena waktu mereka mau disalibkan mereka seperti setengah terancam. Dan orang yang lewat situ, ya, orang-orang Yahudi yang lewat situ, pasti mereka akan merasa jijik. Mereka akan merasa jijik, merasa orang itu najis. Sehingga orang yang lewat situ melihat orang yang mau disalib, mereka meludah, mereka memukul, mereka mengolok-olok, mereka menghina, mengolok-olok, ya. Waduh, ini memang pantas dihukum mati. Padahal mereka tidak tahu permasalahannya. Tetapi orang yang di luar situ pasti mengolok-olok, mencaci maki, meludah-ludah, yang memukul dan menganiaya. Jadi setiap orang yang di luar situ ikut menganiaya, ikut memukul. Tapi ada ayat mengatakan, ya, Nabi Yesaya katakan, ia bagaikan domba yang teluh, ya. Ia bagaikan domba yang teluh di depan para penggunting. Maksudnya Tuhan Yesus walaupun keadaannya disiksa, dianiaya, tapi
diolok, diludah, dia hanya diam. Jadi inilah saudara perlakuan dari orang-orang yang disalib, yang dikerjain sama banyak orang, ya, dengan cara yang sangat menyakitkan. Kita membuka lagi di dalam pasal 27 tadi ayat 38. Tuhan Yesus disalibkan bersama dua penjahat, ya. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan, ya, dan seorang di sebelah kirinya. Memang benar, waktu Tuhan Yesus disalib, karena Tuhan Yesus dianggap mereka adalah seorang penjahat yang besar, ya, maka dia disalibkan bersama-sama juga penjahat. Yang satunya di sebelah kanan dan yang satunya di sebelah kiri. Jadi itu ada tengah-tengahnya. Ayat 45 dan ayat sampai 54 yang terakhir. Dalam pasal 27 kita buka ayat 45 sampai 54. Situ dikatakan tentang kematian Yesus. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, saudara kasih dan Tuhan, bagaimana sengsaranya Tuhan di kayu salib, ya. Dari siang yang begitu terik matahari sampai jam 3 tadi dikatakan terjadilah satu kegelapan yang besar, gempa bumi, kubur-kubur yang terbuka dan orang yang mati bangkit, yang kita baca tadi, ya. Dan dikatakan Tuhan tetap berseru dalam kesakitannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku. Ya, itulah yang dimaksud Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, Yesus dalam penyaliban, dia seperti manusia biasa. Tentu dia merasakan sakit karena dia belum bangkit dari kubur, maka dia masih seperti manusia biasa, seperti kita, 100% manusia. Dan sebelumnya dia mengalami penyaliban, dia tahu bahwa dia akan diserahkan dan disulitkan. Maka rasa tertekan yang luar biasa, tekanan mental yang luar biasa, sehingga dia berdoa di Getsemani supaya dia minta diberi kekuatan, kemampuan. Bahkan dia berkata, ya Bapa, kalau bisa jalan cawan ini lalu. Artinya, ya Bapa, kalau bisa tugas ini dilepaskan saja, jangan saya menanggung. Tapi Tuhan memberi kuat. Sampai dikatakan keringatnya warnanya seperti darah. Keringatnya berwarna seperti darah karena tekanan yang luar biasa. Mentalnya, jiwanya, tubuhnya merasa sangat tertekan. Tetapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia lakukan, dia kerjakan. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus tersiksa, dia lakukan, dia kerjakan, dia patuhi semua perintah Bapa. Itu semuanya adalah untuk manusia. Semua yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, untuk manusia yang berdosa, supaya dengan nyawanya, dengan pengorbanannya tidaklah menjadi sia-sia.
sehingga kita boleh diselamatkan, diampuni segala dosa-dosa kita. Saudara, ingatlah kembali pengorbanan Tuhan, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mati dan satu keajaiban terjadi waktu Yesus mati salib dan tabir Allah terbelah menjadi dua. Tabir Allah menjadi sobek, menjadi terbelah. Karena pada zaman tabernakel, ya, yang hanya bisa datang kepada Tuhan Kudus, itu ada tabir Allah yang tertutup. Tidak semua orang yang bisa datang ke situ. Hanya imam besar setahun sekali yang diundi, ya, yang bisa datang ke ruang Maha Kudus. Tapi sejak Yesus datang, Yesus disalib dan dia sudah menyerahkan nyawanya, maka Yesus memberi satu kelegaan, memberi satu kebebasan bagi semua umat percaya bahwa kita pun bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Makanya ruangan Maha Kudus yang tabirnya tadi tertutup, setelah Tuhan Yesus disalib, semuanya sudah genap, ya, semuanya sudah digenapi dan tabir itu terbelah menjadi dua. Yang berarti saudara dan saya bukan hanya para imam yang maha tinggi, bukan hanya para imam besar, tapi kita pun boleh datang langsung ke hadirat Tuhan. Karena di ruang suci ada lembaran tentang kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Setiap saudara datang menyembah kepada Tuhan Yesus, berarti saudara sudah masuk dalam ruangan Maha Suci, ruangan Maha Kudus, di mana karena tabir itu sudah terbelah, saudara bisa masuk, bisa menyembah Tuhan dengan kuasa. Saudara kasih Tuhan, kematian Tuhan sungguh, ya, sangat harus kita ingat selalu penderitaannya, supaya saudara dan saya makin mendapat kekuatan bahwa penderitaan saudara dan saya tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ialah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia kita hidup, karena Dia kita diselamatkan, karena Dia kita beroleh pengampunan dosa. Puji Tuhan, saya kembalikan pada mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sangat besar bagi kami. Tuhan, kami sebenarnya tidak layak Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang telah menjauh, yang telah terhilang, bahkan yang telah melakukan banyak kejahatan dan dosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan buat kami ya Tuhan. Kami tidak melupakan pengorbanan Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang percaya kembali hari ini boleh mengenang pengorbanan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh mau hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mau melangkah dalam kehidupan kami yang baru. Kami mau lebih lagi percaya, beriman kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan untuk kami tetap setia kepada Engkau. Di dalam
kasih juga Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar telah menyerahkan nyawanya bagi kami, agar kami yang tadinya binasa tapi kami boleh diangkat dan diselamatkan. Makasih ya Bapa, Kau telah memberi pengampunan dosa bagi kami. Dan saatnya Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat gereja GKS Pohing. Kau lindungi di mana mereka berada, Kau memberkati mereka, Kau boleh menjadi kebutuhan mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Ya Bapa, biarlah kami saat ini kalau boleh pulang, biarlah Kau memberkati kami semuanya hadir. Biarlah diberkati dimanapun mereka berada. Kau memberkati baik secara rohani jasmani. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna ada pada kami dan perlindungan daripada